Ustad, Ustad, Uritul Hamam. Hah, apa? Uritul Hamam, Ustad. Apa itu Uritul Hamam? Nah, sini depan lagi ya kan. Takodam. Uritul Hamam, Ustad. Oh, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kesayangan kita. Aku Nadeza Prabstia sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan menelusuri kisah, tantangan, dan pelajaran berharga dari program ITLA Award. Oke. Nah, sebuah pengalaman yang membawa pelajar bahasa untuk melintasi batas negara, untuk mendalami bahasa langsung dari sumbernya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Kak Faiz. Halo Kak Faiz. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini yang paling jauh. Oke, udah baik ya. Baik. Nah, untuk awal nih, bisa diceritakan sedikit apa sih program ITLA Award itu dan kenapa Kak Faiz bisa memilih untuk mengikuti program tersebut? Oke. Sebenarnya kalau program ITLA Award itu kan aku mau jawab ya. ITLA Award itu program dari ITLA DPP ITLA ya, Dewan Pimpinan Pusat ITLA, yang sekarang itu sedang ingin menjarah ke tingkat Asia Tenggara. Makanya ITLA Award itu diadakan. Sebenarnya bukan hanya tentang ingin memperluas wilayah, cuma ITLA Award itu International Arabic Teacher, itu bahasanya kayak pengajaran mahasiswa Arab di tingkat internasional gitu kan. Nah, ITLA Award itu tuh diadakan itu pada tahun 2017, 2018, 2019. Nah, dari 2019 itu berhenti karena ada COVID-19 kan, ada COVID-19. Nah, kemudian di tahun 2020, 21 itu berhenti 2 tahun, lanjut lagi 22, 23, 24 dan 25. Sekarang batch 7. Nah, iya, sekarang batch 7. Nah, kemarin saya ke 3 negara itu, yaitu ITLA Award batch 7, yang ke-7 itu. Nah, untuk alasan kenapa saya memilih program ITLA Award ya, itu sebenarnya karena yang pertama itu ketika kita melakukan pendidikan sarjana S1 ya. Ya, yang saya pikirkan itu bagaimana kita bisa memaksimalkan dalam memperluas relasi, memperluas dalam lingkungan diskusi kita, memperluas dalam informasi kita, dan semaksimal mungkin. Makanya ketika saya melihat ITLA itu mengadakan ITLA Abroad di 3 negara, wah, saya tertarik juga. Posisi saya sudah semester 7 ya. Tahun depan insya Allah wisuda. Amin. Insya Allah. Nah, jadi saya tertarik. Untuk terakhir ya, bagaimana kita mengeksplor sampai di tingkat Asia Tenggara lah minimal. Bukan hanya di nasional saja, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan relasi kita di tingkat Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Singapura, sama Thailand itu. Menarik sekali ya. Nah, biasanya nih, sejauh mana sih kesulitan awal beradaptasi dengan budaya dan logat lokal bisa menghambat proses belajar bahasa? Nah, dan bisa berikan contoh pengalaman lucu atau menantang saat masa-masa awal tersebut. Oke. Jadi gini ya, kalau ITLA Abroad itu dari saya sendiri itu ada 2 tantangan. Yang pertama itu kalau dari saya itu kan karena saya itu notabene itu santri salafi ya, santri yang bukan berbahasa kayak santri pondokan modern gitu, sudah biasa mengucapkan bahasa Arab atau bahasa Inggris kan. Karena saya notabene santri salafi, saya masih ya
nggak jelek-jelek amat sih dalam berbahasa Arab, cuma bisa aja. Yang kedua itu yang tantangan pertama. Yang kedua itu logat Malaysia, Melayu. Iya, ya kayak logat Upin Ipin gitu. Itu ketika logat Melayu itu mengucapkan bahasa Arab itu menjadikan kita bingung juga itu. Bahasa Arab Melayu gimana maksudnya? Gini, suatu saat saya lagi ngajar kan, saya lagi ngajar sama santri Madas karena di Mahat Darussalam Selangor, di kota Selangor. Kemudian ada santri tiba-tiba ke depan. Iya, kenapa? Kata saya kan. Limada ya, katanya. Ustad, uridul hamam. Hah, apa? Uridul hamam, Ustad. Apa itu? Nah, sini depan lagi ya kan. Takodam. Uridul hamam, Ustad. Oh, ternyata dia mau ke kamar mandi. Uridu ilal hamam. Iya, ya karena logat Melayu itu kadang ketika ngomong bahasa Arab itu bener cepet banget. Sampai ada teman saya dari Bogor itu jago juga bahasa Arabnya kan. Itu kadang itu emang nggak ngeh gitu. Sama dari Tasik juga itu nggak ngeh karena logat Melayu ketika dia berbahasa Arab itu lebih cepat dan kadang intonasinya itu berbeda gitu. Nah, itu tantangan dari kita untuk peserta Itlab Berat itu. Ya, kalau dari saya sendiri kan tadi yang pertama itu karena tentang berbahasa Arabnya, yang kedua itu tentang logat Melayunya ketika berbahasa Arab. Itu seperti itu. Kalau dari Oke, selanjutnya apa saja tantangan terbesar yang Kak Faiz hadapi di luar tantangan bahasa, misalnya terkait masalah visa atau perbedaan sistem pendidikan? Oke. Ini sedikit yang menarik ya kalau bicara ini. Yang pertama kalau bicara tantangan ketika saya dari Cirebon ke Jakarta itu kan saya memakan waktu 2 hari karena kita berangkat lebih dulu ketika acara dimulai. Nah, habis itu kita bertemu dengan teman-teman kita dari Makassar, dari Bone, dari Purworejo, Tasikmalaya, Bogor, banyak lah. Kira-kira dari 11 instansi lah. Nah, itu. Nah, di sana itu yang pertama itu tantangannya itu kita seorang yang nggak kenal. Ya karena saya sendiri kan kenal hanya ke anak Cirebon. Yang pertama itu dari Razane, dari anak BSA, kemudian dari Dita Aulia, itu kan dari PBA Cirebon. Nah, itu hanya itu 3. Dan semua itu kita nggak kenal semuanya. Tapi di situ tantangan yang pertama itu bagaimana kita bisa Iya, beradaptasi, betul. Beradaptasi lingkungan. Karena orang-orang tersebut yang bakal menjadi tim kita ketika ngajar kan. Kalau kita nggak sefrekuensi, ya susah juga. Susah kan. Nah, itu. Kemudian setelah itu, yang kedua, itu teman saya dari Bone. Saya dekat juga itu sama dari Bone. Ada 2 sih. Yang pertama itu dia itu dari Malaysia sampai ke Madas, Mahat Al-Quran Islam Darussalam. Itu paspornya hilang. Iya, paspornya hilang di sana. Di Madas itu dia pusing. Dia pusing. Ini gimana? Saya pulang bagaimana katanya. Itu sampai hari ke-8 di Madas itu dia bener-bener nggak tahu arah. Wah, udah ini saya di sini. Sampai di grup itu teman saya itu namanya Ainun dari Bone. Teman saya langsung bilang, "Udah Ainun di sini mau jadi Sultan Malaysia," katanya. Iya, itu tangan untuk teman saya itu dari Bone. Paspornya hilang karena dia teledor. Ternyata ketika perjalanan dari bandara ke Madas, bandara ke Madas, ternyata paspornya itu jatuh di bis. Dan dia nggak kerasa
ketika 2 hari di Madas, dia pertama enjoy aja, dia ngajar apa, kemudian dia keluar itu kan bawa paspor kan. Iya. Nah, ketika mau nyari paspor hilang. Nah, di situ dia panik. sampai hari terakhir lah di penutupan itu hari ke-8 itu belum ketemu juga. Belum ketemu juga. Ketemu itu ketika perjalanan Malaysia dari Selangor ke Johor. Jadi kita kan dari Selangor kita ke Johor. Nah, di sana itu baru ketemu karena kita like travel lagi kan. Ya, ada disentil juga sama anak orang travel itu. Ketemu. Iya, alhamdulillah ketemu. Kalau pusing banget. Nggak balik. balik. Nggak bisa balik. Harus ke polis lagi. Itu. Oke. Nah, selain kemampuan bahasa, apa pelajaran atau skill non-bahasa yang paling berharga yang Kakak Is dapatkan dari pengalaman Italborn ini? Kalau bicara pengalaman selain berbahasa ya berarti ya, kan berarti 2 tantangan. Yang pertama di luar dari itu ya. Oke. Pengalaman yang saya dapatkan itu sebenarnya banyak banget ya. Karena yang pertama itu bagaimana kita keluar dari Indonesia kan, kita ke Malaysia, ke Thailand sama ke Singapura, itu kan sebuah pengalaman besar. Yang kemudian yang paling berharga itu ketika saya itu visit kampus. Visit kampus itu kita ke UPM, Universitas Putra Malaysia, terus ke UIS, Universitas Islam Selangor, yang ketiga itu USIM, Universitas Sains Islam Malaysia. Nah, kalau dari 3 ini yang paling besar itu USIM. Kalau USIM itu kalau di Indonesia itu setingkat apa ya? UGM, UI itu USIM. Yang paling tinggi ya. Ada lagi sih Universitas Malaysia, ya kayak UI lah, Universitas Indonesia kan. Nah, itu ketika saya nanya visit kampus, itu benar-benar pengalaman dari mereka pun tertularkan gitu. Bagaimana mereka itu sebenarnya kalau bicara organisasi juga mereka pun mempunyai tantangan juga sama kayak kita di Indonesia. Jadi saya sharing juga dengan syabab kita yang ada di Malaysia juga. Apakah di sana degradasi dalam literasi ataupun minat dalam organisasi itu bagaimana? Itu ternyata sama aja, dengan kita itu sama. Dan solusi yang mereka tawarkan sebenarnya lebih ke apa ya? Penekanan saja dalam diskusinya, dalam apa itu. Nah, dari sana saya merasa bahwa oh iya, ini sebuah relasi istimewa menurut saya, karena sejauh ini, makanya saya katakan pas pertama, sejauh ini yang paling jauh. Kali ini paling jauh. Sejauh ini saya semester 7 itu saya berkenalan dengan anak Tasikmalaya, anak Jogja, Jakarta, ya jauh-jauhnya Aceh lah. Ketika saya muktamar di Jogja, oh ternyata ketika saya abroad ya punya kenalan Malaysia, di UPM, Singapura. itu relasi tersebut. Kemudian yang kedua itu ini ketika di Madas kita MOU sama pihak Madas. Jadi dari pihak Madas itu mengizinkan ketika anak-anak BSA, misalkan Anda atau yang lainnya itu mau ada yang PPL atau KKN internasional, itu kita sudah MOU dengan pihak Madas. Jadi dipersilahkan. Pun ketika Madas itu kan notabene itu pondokan akh itu laki-laki ya. Dia dari Madas itu bisa merekomendasikan ke pondokan lain, ke mahat lain untuk akhwat. Gitu. Itu Madas itu kita udah MOU. Dan yang paling besarnya itu di sana ketika saya MOU sama Ustadz Suhairi sama Ustadz Hazik, dikatakan bahwa monggo kalau dari teman-teman Itlabroad sudah wisuda, sudah selesai kuliahnya, monggo kalau mau kerja langsung ke sini aja, pasti saya terima.
gitu. Itu langsung kita dapatkan loker di sana. Jadi nggak pusing kalau sudah wisuda. Iya, iya gitu. Mungkin ya ada tips dari Kak Faiz sendiri untuk teman-teman nih yang berencana mengikuti program Digital Abroad di tahun depan, program serupa atau sedang mencari pengalaman belajar bahasa di luar negeri. Mungkin ada tips dari Kak Faiz sendiri. Tipsnya itu kalau bicara kita simpelkan itu yang paling penting itu mau. Oh, ya. Ya, yang paling penting itu mau. Bicara tentang modal atau biaya, yaitu sebagai tips penunjang lainnya lah. Tapi yang paling penting itu intinya itu bagaimana. Misalkan Anda mau nih untuk Itlabers batch 8 berarti ya tahun depan ya. Batch 8 itu yang penting daftar. Daftar aja dulu, daftar Itlabers batch 8, daftar. Setelah itu apa namanya? Wawancara. Nah, di wawancara itu kadang yang bikin kita deg-degan ya. Betul. Saya dengan Zan itu deg-degan di wawancara. Ini gimana wawancaranya pakai bahasa Arab pula kan ya? Iya. Tapi alhamdulillah di sana ternyata wawancara pun gak seseram itu ternyata. Ternyata pewawancara dari Itla baik-baik gitu. Ya yang jadi track record itu bagaimana kita berproses di Itla, kemudian bagaimana kita berproses di bahasa Arabnya, kemudian sebenarnya bagaimana track record dalam pengajaran kita. Itu 3 itu sebenarnya yang dicari ya. Cuma balik lagi yang saya katakan, yang paling penting itu mau semester 1 atau tahun depan itu semester 3, semester 5 pun maba masih semester 1, yang penting dia mau untuk mengajaran ke 3 negara itu, ke Itlabers dan mendaftar. Insya Allah kalau emang ada jalannya bisa lolos. Itu tipsnya sih. Nah, itu dia tips dari Kak Faiz. Pokoknya kalian mau aja dulu. Urusan kayak urusan yang lainnya belakangan lah, mungkin kalian mau dulu. Itu dia. Daftar dulu. Iya, daftar dulu. Oke. Iya. Nah, itu dia obrolan kita yang inspiratif tentang pengalaman Itlabers Abroad. Nah, semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan pengalaman. Amin. Untuk teman-teman jangan takut keluar dari zona nyaman demi mendapatkan pengalaman belajar yang transformatif. Oke, terima kasih buat Kak Faiz yang sudah meluangkan waktunya dan ilmunya Ya, sama-sama pada kan podcast ini. Oke, terima kasih juga buat sobat pendengar yang sudah menyimak sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali dengerin, jangan lupa follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.